Biasanya kalau Mas Mario ya. Biasanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan partai politik di Kabupaten Cilacap, yang terhormat Kepala Dinas SK
SKPD terkait atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Cilacap beserta anggota dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih berkelanjutan periode bulan September 2020. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan untuk kesuksesan penyelenggaraan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh petugas. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang mengatur alam semesta, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas kuasa dan izin-Nya sampai hari ini kami bisa melanjutkan tugas dan pengabdian kami kepada-Mu dengan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pada hari ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih berkelanjutan
pada bulan September tahun 2020. Ya Allah, ya Qawi, ya Mati, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. Anugerahkanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Cilacap sekaligus untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini kepada Bapak Handi Triujono Esos. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati para pimpinan partai politik, yang kami hormati dari Bawaslu, yang kami hormati dari dinas instansi, dari wakil yang mewakili pimpinan DPRD, yang mewakili dari unsur TNI, yang mewakili dari unsur Polri, kemudian yang dari dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil di Capil, kemudian dari dinas yang menangani urusan kematian dan dinas instansi yang lain termasuk dari Kesukaan Udarawo. Terima kasih hari ini alhamdulillah diberikan keselamatan, kesehatan untuk dapat melaksanakan aktivitas di tengah situasi yang seperti ini. Kemudian bahwa sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan, bahwa bagi KPU yang tidak melaksanakan pemilihan itu setiap bulan harus melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan daftar pemilih berkelanjutan. Saya selalu mengulang bahwa yang namanya pemilu dan pemilihan itu tidak pernah lepas dari sengketa pemilu, dan tidak ada sengketa pemilu yang tidak menyebut daftar pemilih. Kira-kira. Kemudian yang paling penting adalah bahwa ini kegiatan yang kita laksanakan ini kan amanat baik secara khusus disebut undang-undang itu Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pasal 20L kabupaten kota bahwa kabupaten kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, memang kalau dilihat angkanya itu dari data DPT 2019 untuk pelaksanaan pemilu serentak sampai hari ini secara umumnya kan menurun, karena untuk pemilih
yang potensi pemilih baru itu masih banyak yang belum bisa kami masukkan karena ketentuan data pemilih itu harus komplit dan data yang ada di Capil itu hanya NIK dan KK. Padahal dasarnya adalah dasar yang dari digital dibandingkan dengan data pemilu 2019. Samping itu di situasi seperti sekarang juga begitu sudah memasuki usia untuk berhak memilih, belum tentu yang bersangkutan melakukan rekaman iktp gitu. Jadi lebih banyak berkurangnya yang meninggal dan pindah gitu. Terus kemudian kita tahu di pemilu 2019 itu DPT itu sampai DPT HP 3 ya. Secara dalam pemilu yang namanya daftar pemilih itu sampai itu ya. Karena undang-undangnya sudah mengatakan bahwa syarat untuk menjadi pemilih salah satunya adalah kita melakukan rekaman gitu, rekaman iktp. Terus kemudian kebiasaan di masyarakat kita ketika mobilitasnya tinggi, rekam KTP-nya di mana, tinggalnya di mana, itu kan menjadi persoalan sendiri. Sehingga di daftar pemilih tetapnya itu sudah ditetapkan, kemudian ada masukan-masukan yang memang kita akui itu kemudian merubah data. Belum lagi kita yang mengurus pemilih yang luar negeri. Luar negeri itu kan jutaan, sementara yang bisa didatakan dengan suara kan tidak sebanyak itu. Terus kemudian terkait dengan data pemilih yang KPU benar-benar kita laksanakan sekarang adalah untuk memelihara data pemilih berkelanjutan, di mana tujuannya adalah bahwa ketika nanti ada pemilihan dan pemilih, datanya lebih bersih. Bapak Ibu sering tahu ketika pilkada pemilu itu ada yang viral, orang sudah meninggal data di situ, di data pemilih begitu, atau orang kan sudah tidak ada di situ dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah meminimalisir selain memang perintah undang-undang, kalau tidak dilaksanakan tentu menjadi hal yang disampaikan atau mengamalkan. Bapak Ibu sekalian, bahwa rapat pleno terbuka itu dilaksanakan wajib memberi quorum. Yang rapat itu KPU. Nah, kami berlima hadir semua, alhamdulillah. Jadi sesuai ketentuan bahwa hari ini kami bisa mengambil keputusan dengan mendengarkan peserta rapat. Artinya memberi quorum. Bapak Ibu sekalian, untuk itu waktu mungkin bahwa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bulan September tahun 2020 saya nyatakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terkait dengan proses sebelum nanti proses dialog atau masukan dari rekan-rekan partai politik maupun dari peserta hari ini akan disampaikan oleh kami terkait dengan proses yang sudah dilaksanakan di periode September yang akan di bulan Oktober tahun ini. Monggo kami silakan Bu Ami. Baik, terima kasih Ketua KPU Cilacap Pak Nandi Binjono. Mohon izin untuk membuka masker ya. Karena saya ya mohon maaf ini di live streaming tapi buka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga hadirin yang hadir pada hari ini mengikuti rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih berkelanjutan periode bulan September 2020 diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika
yang baru hadir kali ini untuk menyesuaikan, ya. Karena yang akan saya sampaikan kali ini adalah sangat singkat, ya. Karena kemarin sudah ya seperti itu, sama, ya, intinya sama. Oke. Begitu, operator, Mas operator. Nah, ini untuk landasan hukum dari pelaksanaan daftar pemilih berkelanjutan. Masih yang kemarin masih sama, ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menganut daftar pemilihan berkelanjutan pada pasal 14, pasal 17, pasal 20, pasal 201 ayat 8, pasal 202 dan pasal 204. Kemudian mendasari surat KPU RI nomor 181, ya, tentang tanggal 28 Februari 2020, perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020. Selanjutnya surat KPU RI nomor 304 terkait pelaksanaan daftar pemilih berkelanjutan dengan work from home waktu itu, dan yang lain adalah surat KPU RI nomor 550 yang berdasari adanya rapat pleno terbuka untuk pelaksanaan pleno DPP. Yang demikian untuk yang baru hadir, dasar-dasarnya ini. Lanjut, nah ini langsung saya sampaikan data hasil koordinasi KPU dengan Disdukcapil dari bulan ke bulan. Ya, seperti diketahui bahwa periode Maret sampai dengan periode Mei itu kita melaksanakan rapat pleno terbuka secara rapat pleno secara tertutup. Artinya intern antara internal KPU. Tapi kemudian pada bulan Juli muncul surat KPU RI nomor 550 untuk melaksanakan pleno secara terbuka. Dengan demikian, daripada ini pada waktu itu kami langsung sebetulnya koordinasi dengan Disdukcapil itu sudah lama. Datanya kami peroleh di bulan Juni ini banyak, ya, sangat banyak pada waktu itu, karena kami minta datanya itu mulai dari April setelah pemilu, April 2019 sampai dengan Juni 2020. Jadi sangat banyak kami peroleh data waktu itu. Okay. Untuk data kedatangan dari di bulan Juni itu ada 48.188, data kepindahan 67.106, data perekaman kosong, kemudian data penduduk berakta kematian. Artinya ini data kematian, tetapi yang hanya dilaporkan atau yang meminta akta kematian atau dicatat oleh catatan sipil. Ini itu sebanyak 5.914. Ini di bulan Juni. Selanjutnya koordinasi kami dengan Capil berikutnya di bulan Juli, kami memperoleh data kedatangan, artinya yang pindah masuk ke Kabupaten Cilacap itu sejumlah 10.512, kepindahan 13.741, perekaman kita diberi data perekaman itu sebanyak 2.374. Namun demikian data ini belum dapat kami proses, kami masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan sebagai potensi pemilih baru karena identitas yang tidak lengkap atau elemen data yang tidak lengkap, ya. Sementara untuk DPP ini elemen data yang kami butuhkan adalah 16 macam elemen, tapi kami hanya memperoleh 2 elemen dari Capil. Jadi ini perlu waktu untuk mencari identitas lengkapnya. Kemudian data penduduk berakta kematian kosong, ya, tidak ada memang waktu itu pada bulan Juli. Selanjutnya di bulan Agustus, data kedatangan sebanyak 7.754, data kepindahan 10.408, data perekaman kosong, dan data penduduk berakta kematian 584. Dan bulan September kami peroleh di tanggal 17 kalau tidak salah saya ingat, ya. September itu data kedatangan kosong dan data kepindahan 2.970, data perekaman kosong, data penduduk berakta kematian sebanyak 304.
Namun dari data-data ini kemarin yang di bulan September ini banyak teridentifikasi oleh kami, ada yang ganda, banyak yang ganda. Ya, jadi satu nama tertulis 2 kali. Jadi yang nanti kami masukkan itu tidak sebanyak yang ada di sini, 2.970 tidak demikian, ya, karena banyak yang ganda. Ini data yang kami peroleh hasil dari koordinasi dengan Distrik Capil. Demikian, nanti ini rekapitulasinya. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan periode September. Ada 4 poin, 3 poin di sini yang bisa kami sediakan, yang nantinya akan menambah tapi tidak signifikan, ya, karena hanya sedikit untuk potensi pemilih barunya. Jenis rekapitulasi pemilih itu potensi pemilih baru. Laki-lakinya berjumlah 15, perempuannya 34, dengan total laki-laki perempuan 49. Dan pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS, laki-laki 1.171, perempuan 1.070. Dan total laki-laki perempuan 2.241. Dan jumlah pemilih daftar berkelanjutan, dan jumlah daftar pemilih berkelanjutan atau PPB, laki-laki berjumlah 738.323, sementara perempuan 735.305, dan jumlah laki-laki perempuan 1.473.628. Jadi berkurang berapa ini dari 496 sekitar 15 ribuan, ya, Pak. Hanya berbesar yang di angka itu, ya, karena kami belum bisa memasukkan yang pemilih berikutnya secara maksimal. Demikian, terima kasih untuk hari ini. Hanya singkat dan padat, ya, karena ya seperti ini, ya, tetap kita akan konstan. Jadi apa yang akan sampaikan kami juga seperti ini, konstan. Ya, hanya yang berubah adalah angka-angka di dalam DPP-nya. Demikian dari saya. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa disampaikan, dan waktu saya kembalikan kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Banten. Terima kasih. Terima kasih Bu Ami yang sudah menjelaskan. Sebelum saya bacakan terkait dengan yang akan kami lakukan dalam acara, beberapa yang akan saya sampaikan. Pertama adalah terkait dengan yang kami hormati para pimpinan partai politik atau yang mewakili. Pertama adalah bahwa dinamika dari masing-masing partai politik ini kami mengikuti, misalnya terkait dengan perubahan susunan kepengurusan. Jadi kami berharap bahwa jika ada perubahan susunan kepengurusan, dalam kesempatan pertama salinannya diserahkan ke KPU. Untuk apa? Ini mohon maaf, kami juga menyampaikan duka cita untuk Partai Golkar yang kehilangan putra terbaiknya, Pak Helmi Bustami. Disampaikan untuk pimpinan partainya, kami sepertinya belum menerima salinan SK. Ini kalau nyambung ke obatnya almarhum dan tentang mekanisme sesuai undang-undang pemilu, bahwa hal tersebut memberikan kesempatan partai politik untuk mengajukan penggantian waktu, kira-kira begitu. Sementara daftar yang ada di kami masih kepengurusan yang lama. Ini kalau ada syarat masuk di komunikasi awal, tentu dapat dilayani, kira-kira begitu. Nah, SK-nya itu masih bunyi yang kita mewakilkan SK-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menanggapi yang terkait dengan disampaikan Bu Ami, saya akan berikan kesempatan untuk yang pertama dari partai politik. Adakah yang akan disampaikan dari PKB? Cukup? Insya Allah untuk saat ini cukup jelas. Baik. Masih idem dengan yang berat kemarin. Oke, ya. Partai Gerindra, ada yang disampaikan? Walaupun partainya di sini saya tidak lihat PKB. Jadi ada pasti dari pimpinan dewannya. Baik, dari PDI Perjuangan yang disampaikan? Cukup. Terima kasih Pak Afiki. Dari Partai Golkar yang disampaikan?
Pesan saya nanti sampaikan karena terkait tes atau pemesanan itu Pak. terus jangan dikait-kaitkan hitung dina dulu tak mau lagi kue apa itu saru banget. Salah satu catatan menurut orang-orang barat yang bikin tidak maju kayak kue lingkungan kan. Nah, nanti juga itu kan kalau di kami kan terkait dengan PAW kalau meninggal dunia itu dengan berketerangan dari Sakura. Cuma untuk ditabetnya harus dengan surat keterangan kepatuhan buatan resapin ya itu kalau ya itu jangan dibocor KPU kan udah surat pernah kalau bisa unik pengaturan KPU tapi dewan undang-undang susut kudu nganggo jadi karena dipertentangan dua hal ini ya gitu. Dari Partai Nasdem ada yang mau sampaikan? Cukup. Partai Nasdem sudah menyampaikan yang baru budaya. Maksudnya sekalian bukan orang lagi PAW itu tinggal dunia COVID bukan begitu maaf sampaikan ke 49 anggota dewan yang lain KPU kurang ajar sebagai umum lagi tapi untuk kepentingan administrasi saya rasa dan satu hal lagi ketika menyampaikan surat-surat yang update atau SK Bawaslu jadi bagian yang harus juga diberikan urusan atau lampirannya nanti jika baru penampilannya bisa nanti kalau dari partai politik atau PAW memang beritahukan bahwa begitu ya bukti ya tidak harus lengkap karena kita kan kalau kita kan ada syarat-syarat tahuan bahwa telah mengajukan PAW misalnya nanti bawahnya kemudian Partai Garuda enggak tidak ada yang beda Partai Berkarya tidak ada jadi ini kami tanya semua Pak di Cilacap Berkarya dua Partai Berkarya tapi sepanjang surat keterangan dari KPU yang kasih aja ya setelahnya adalah tanpa dagangannya di bawah adalah tanpa dan kita misalnya ada beberapa yang kalau di Banyuwangi kan partai-partai baru sudah menyampaikan partai Gelora misalnya kita dapat kemudian dari PKS ada satu PKS itu ada Pak oh oke untuk kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Mas Andi ini bagian dari partisipasi dan antusiasme dari PKS untuk program dan event hari ini. Pada akhirnya kita bisa mendapati satu angka yang menarik bahwa daftar pemilih potensial kita untuk proses pemilu yang akan datang pada kesempatan hari ini mengalami perubahan berkurang. Kalkulator saya mengatakan 2192 pemilu dari bulan kemarin. Yang kedua, derek memberikan masukan support untuk teman-teman di Dukcapil. Saya kira apa yang perlu bisa disampaikan sebagai bagian dari bentuk support, terutama ini adalah institusi dari parlemen kita, dari anggota DPRD kita, supaya catatan ganda dan seterusnya yang memang signifikan pada akhirnya nanti ini tidak terulang. Nah, oleh karenanya saya kira ini kemenangan yang otoritatif di sana. Kita cuma menderek berdoakan supaya tugas-tugas Dukcapil ini karena referensinya saya melihat dari kemarin referensi itu dari teman-teman KPU di Dukcapil sendiri. Karena demikian memang bisa jadi mandat undang-undangnya mengatakan demikian. Karenanya kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali memberikan support supaya dinas terkait khusus di Dukcapil ke depannya dalam proses pendataan pemilih potensial ini. Saya kira demikian Pak Andi, bagian dari antusiasme kami sekali lagi supaya forum ini juga kedepannya menjadi sumringah dan bersemangat. Karena kita tidak hanya sekedar bicara angka-angka yang kebetulan hari ini berkurang 2 ribuan, tetapi ini sangat signifikan.
Mengatakan matur suwun dan pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih sekretaris ya? Insya Allah sampai tahun depan. SK-nya masih yang lama. Masih. Tahun depan partnya sama? Ya, tergantung situasi. Baik, terima kasih Pak Tresno. Jadi gini, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan instansi lain sebagai instansi lain. Tapi memang kami berkata data yang kami terima pun masih ada yang dari sana. Iya. Ya. Artinya ini kita koreksi bersama. Kita hari ini sampai izin ya hadir dan nanti akan kami sampaikan secara pasti bahwa ya apakah pembuat dari sistem yang kemudian pokok ini baru berapa kita minta dan juga banyak yang ya. Saya akan bercerita terkait dengan pemilu 2014 ya. Keras. Jadi pada saat itu kesempatan karena undang-undangnya waktu itu masih belum belum mewajibkan harus berKTP elektronik gitu lah kira-kira. Data salah satu syarat. Itu pada salah satu forum ada Bawaslu, KPU, ada Kementerian Admindu, terus kemudian instansi tentu saja Kementerian punya kasus yang seperti ini Pak Kris. Jadi memang merata ternyata memang sistemnya menunjuknya masih waktu itu. Jadi kalau terkait pada kota, mereka tidak pernah merasa menyerahkan data itu lah, kira gitu. Jadi diterima dari sana dan mereka merasa menyerahkan ke provinsi. Belum seperti sekarang yang ke sistem penelitian itu ya. Karena ada perbedaan, setidaknya perbedaan beberapa kasus meninggal masih disebut, padahal pemilu yang kemarin sudah dicoret Pak, dan seterusnya. Kami memberikan masukan kepada Capil memang terhadap fakta coklit, fakta hasil coklit atau komputer data pemilih. Namun kami memang tidak bisa memaksa database dari Capilnya itu dirubah, walaupun faktanya kami coklit orang dicoret karena meninggal. Nah, sepanjang belum ada permintaan dari ahli waris untuk melakukan pencoretan, kemudian datanya masih ada dalam kondisi kira-kira salah satunya. Sehingga memang bahwa apapun itu undang-undang mengatakan bahwa dasar dari penyusunan data pemilih, baik itu pemilihan maupun pemilu maupun pemilihan kepala daerah adalah berdasarkan data dari kementerian yang menangani urusan tidak ada yang lain Pak Gubernurnya kan gitu. Kemudian di dalam prosesnya KPU membuat PKPU teknis pemutakhirannya menggunakan juga sistem SIDALE, sistem data informasi pemilih. Artinya kalau nanti nemu data dikirim dari KPU sudah ada proses yang seperti ini. Nah, bisa jadi yang kemarin disebutkan meninggal di kita sudah di database dikirim angkatan lalu kan kita lebih siap untuk mengeksekusi meninggal atau apa. Memang agak sulit untuk yang komponen data pemilih yang lain, ada 16 komponen. Salah satunya misalnya lupa status keluarga menjadi PFA, lajang menjadi kawin, belum kawin menjadi kawin, bahasanya kayak gitu di KTP ya. Kalau pendidikan kota sebenarnya jangan istilah kawin lah. Terus kemudian dari TNI menjadi sipil, tentu kan nanti KTP-nya harus ganti. Biasanya kalau yang itu kalau enggak kan pertanda apa pensiunan juga biasanya begitu. Terus kemudian untuk orang meninggal melaporkan biasanya Paris untuk misalnya AW kayak gini ya, harus dari Capil, Paris dan sebagainya. Kalau yang biasa-biasa karena kita kan ada data khususnya yang meninggal misalnya begitu, itu yang lapor saja. Kita kesadarannya masih belum. Saya berharap khususnya dalam rapat politik yang seperti itu menjadi bagian dari kebijakan politik untuk disampaikan bahwa
dolar ini sudah tulisannya KW terus dari janda terus besok ditulis tujuannya lebih nguruskan tiga itu menjadi bagian salah satu pendidikan yang harus disampaikan kepada masyarakat, salah satunya juga masyarakat di Aceh dulu. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Pak Ketua. Ada yang perlu disampaikan? Cukup? Dari urutan Pak Gantong, dari Partai Persatuan Pembangunan. Oh ada ya? Ya nggak ada nanti surat bantuannya di PNU sampai kepala kesbangnya yang kita ya. Terus dari PSI saya yakin ada. Dari Partai Amanat Nasional sedikit tanya Pak. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya berdampingan dengan PDIP ini juga pertanyaan bersama tadi bukan. Jadi tadi di dalam daftar koordinasi dengan Ditut Capil ya. Itu ada data kedatangan kepindahan yang jumlahnya cukup besar, tapi di bulan berikutnya sudah tidak ada. Ini kita bingung, ini data datang itu datang masuk penduduk atau masuk apa kok di bulan berikutnya kok tidak ada nih. Di bulan Juni ada, Juli ada, terus Agustus ada, Septembernya nggak ada. Ini kita masih bingung dengan kode data kedatangan. Ini maksudnya yang dimaksud kedatangan itu datang masuk terus pindah keluar kabupaten, atau masuknya yang datang ini masuk ke kabupaten atau gimana? Atau yang terdaftar atau bagaimana? Terima kasih, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dari Partai Amanat Nasional, langsung saya jawab ya. Bapak, data kedatangan itu maksudnya adalah pindah masuk Bapak ke Kabupaten Cilacap. Masuk kabupaten? Iya, masuk ke Kabupaten Cilacap. Itu pada bulan Juni itu kan dari April 2019 sampai dengan Juni 2020. Ini banyak sekali. Iya. Hanya saja tidak bisa kami. Iya, ini data kedatangan itu adalah penduduk yang pindah masuk ke Kabupaten Cilacap. Nah, kami tidak bisa mengidentifikasi ini karena kami tidak tahu pindahnya itu kemana. Tuh kan? Tahunya hanya ke Kabupaten Cilacap. Tapi apakah itu di kecamatan mana? Tidak ada alamat yang dituju, tidak ada keterangan alamat yang dituju di situ. Jadi ini masih menumpuk memang ya ini, ya masih menumpuk. Nah, kemudian kepindahan ini juga pindahnya keluar, ya pindah keluar. Itu demikian. Kemudian yang perekaman juga, yang perekaman ini siapa kami tahu, NIK-nya kami tahu, tapi untuk NKK jenis kelamin kami tidak tahu, alamat kami juga tidak tahu. Sementara untuk bisa menjadi daftar pemilih berkelanjutan itu kan akan disandingkan dengan daftar pemilih tetap sebelumnya. Nah, ini harus memuat 16 elemen data. Ini demikian. September bisa ada ya ini ya? September, oh ya Pak. Oke, September ini memang tidak diberi karena alasan Capil atau catatan dari Capil itu bahwa sementara kan belum bisa dieksekusi oleh kami, jadi sementara di pending, kecuali nanti kalau ada kebijakan dari atas untuk bisa memberikan data secara keseluruhan, nanti ini akan diberikan ke kita. Demikian Pak. Oke. Ya, ada lagi? Ya cukup Pak. Ya demikian. Baik, saya juga memahami apa yang dipertanyakan oleh Pak Zain tadi. Jadi juga bingung cari Pak, bingung. Datanya ada tapi tidak. Ternyata memang dari Capil itu memberikan data itu jumlah misalnya begitu. Tadi disampaikan dalam tidak jelas kemananya begitu, sehingga kami tidak bisa menyusun. Daftar pemilih itu
sudah undang kan kudu memuat nama ini NKK dan lain sebagainya, tapi bukan data dibuang, kami simpan. Sementara sudah diinformasikan oleh Capil kemarin bahwa kita bisa mengakses portalnya dari Capil. Tapi memang kami perlu sampaikan bahwa sampai hari ini kami belum bisa karena kebijakan secara administratif di KPU-nya, bukan dirinya Capil di KPU-nya. Terus kemudian data terekam, memang kebijakan dari Capil menyampaikan hanya nama dan NIK. Ini ada orangnya dan tidak kita buang, tapi tidak bisa dimasukkan oleh kami. Ini menjadi pertanyaan siapa? Catatan kami. Artinya kita lebih begini bahwa ini ada dinamika data masuk dan keluar. Karena ini ada topik berkelanjutan kan platform barunya KPU. Kalau dalam konteks kepentingan pilkada misalnya, pastikan yang ditanyakan kan di bawah 2022 pasti nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Datanya lah begitu. Jadi sementara kami yang tidak puas, kami juga tidak puas terhadap proses ini, tapi ada perkembangan baik daripada di waktu-waktu yang lalu. Saya kira begitu lah. Belum puas. Maaf tambahan sedikit ya terkait data-data ini. Ini semua data kami peroleh dari Capil. Namun seperti yang sudah KPU sangat mengharap partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, ya, masyarakat untuk tanggapan masukannya. Barangkali nanti ada informasi terkait dengan perekaman pindah atau tangga atau siapa yang pindah dan sebagainya bisa dilaporkan ke kami. Kami sudah memberikan formnya itu di portal berita, KPU itu kemarin kami masuk ke laman KPU Cilacap, kemudian itu ada portal berita, jendela berita diklik, nah di situ nanti ada berita-berita KPU terkait koordinasi KPU dengan Capil. Nah di bawahnya itu bisa diunduh form yang bisa digunakan untuk tanggapan masyarakat. Mungkin dari Bapak TNI ternyata ada anggota yang pensiun, nah ini nanti bisa menyampaikan melalui tanggapan masyarakat itu, atau ada tetangga yang baru pindah, nah ini bisa dilaporkan ke kami dengan membuat mengisi form tersebut. Demikian, ya ini Bapak. Nah ya, berarti ini kan update data terus ya, kemungkinan terus ada perubahan-perubahan terus. Iya betul. Sampai kapan itu penetapan daftar pemilihnya? Sampai ini jangka lama Bapak, ya sampai nanti pada penyelenggaraan pemilihan itu nanti pada disinkronkan dengan proses pertanian. Berarti sampai dengan kurun waktu itu masih ada perubahan terus ya? Betul. Ya. Kami harapkan ini masukan yang pemilih-pemilih baru itu masuk ke kami. Dan juga untuk data lainnya, kami masih ada beberapa data yang masih kami tracking, tapi nggak bisa secepatnya Bapak, karena kami mengandalkan masukan dari masyarakat tersebut. Sekian Bapak. Terima kasih Bapak. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Dari Partai Hanura, dari Partai Demokrat. Ini betul. Cukup. Terima kasih. Kalau pakai masker. Kalau yang paling tidak seragam itu hanya Pak Darto. Monggo kami persilakan Pak Darto. Pakai masker tidak pakai masker nggak boleh. Berarti tidak nih rambutnya. Rambutnya mana? Cuma minta dijelaskan kembali tentang pemilih TNS. Ya. Ada yang belum waktunya dan TNS. Terima kasih. Oh iya. Jawab. Tidak memenuhi. Jadi pemilih TNS itu tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pemutakhir data pemilih. Tidak memenuhi syarat. Begitu ya. Jadi yang tidak memenuhi syarat itu karena beberapa hal ya. Salah satunya adalah meninggal dunia, salah satunya juga sudah tidak lagi menjadi
Ini yang saya sampaikan bahwa kita itu meminimalisir ketika nanti akan pemilihan pilkada, data-data yang seperti ini sudah kita punya. Jadi nanti kalau misalnya capil memberikan data, induk memberikan data, ini muncul lagi, tentu kita bisa cepatnya untuk mengoreksi itu kan. Saya jadi ingat Bapak Ibu sekalian di pilkada serentak yang pertama 2015 di Kabupaten Bogayang ya, Kalimantan Barat. Jadi ada 5 kakak. Kakak itu nomornya 5 Pak. Ada 5 KTP, 1 orang. Karena bapak ini kebetulan istrinya 5. Istrinya 5, jadi di pertanyaan. Kalau namanya ada yang sama, ada yang beda ya. Tapi rekamnya, apa retina dan ini sama. Jadi artinya apa? KPU membuka aib akhirnya kalau itu kan harus membuka. Jadi kita nggak tahu Pak Darto namanya Pak Darto di sini, terus di kota namanya Pak siapa gitu. Tapi tidak ya Pak. Tidak punya kakak 2 dengan sebagai kepala rumah tangga di 2 tempat gitu. Dipertanyakan. Sementara satu di Cilacap. Baik, terima kasih Pak Darto. Selanjutnya kan berikan kesempatan untuk Partai Keadilan Sejahtera KPI. Atau cukup atau dari lanjut. Selanjutnya untuk dari Capil Dadir, Pimpinan KD cukup tadi sudah sampaikan. Terima kasih dari unsur TNI yang disampaikan sudah cukup. Untuk dari unsur Polri dari Pak cukup atau yang mau disampaikan? Enggak. Iya. Enggak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak ke KPU. Ini kan ada kedatangan kepindahan yang belum bisa teridentifikasi. Itu dari pertama rapat sampai sekarang kira-kira bisa teridentifikasi sampai kapan? Saya ikut rapat hanya belum kan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Pak bahwa latar yang kami terima itu ini bukan sama ya. Kami simpan dulu datanya Pak. Karena memang Capil hanya diberikan mandat oleh instansi vertikalnya untuk menyampaikan, tapi data sampai kapan? Sampai kemudian kita bisa menemukan data yang konkret. Tapi kalau disampainya konkret Pak, jika sampainya konkret orangnya Mas, karena ini untuk kepentingan administrasi mereka kan lebih konkret. Cuma kita itu kan database-nya berdasar pemilu 2019. Boleh tidak mana langkah Pak. Nanti pada saatnya data keluar, ketika akan pilkada apakah ini memenuhi syarat sebagai pemilihan tidak. Nanti ketika pemutahiran data pemilih pada saat pemilu atau pilkada kami akan update. Dan itu kan sudah diberikan apa? Kira-kira begitu. Cukup puas Pak? Ya, terima kasih. Kalau belum puas nanti kita lanjut belakang. Selanjutnya kan beri kesempatan dari Kemenag hadir. Dari BPS akan disampaikan. Dari Mas Bangpol cukup. Ada yang minta cukup? Oh, jelas. Terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan dalam proses ini. Kami terima kasih mengapresiasi Bawaslu atas. Jadi dalam proses DPP ini sudah ada 2 surat cinta. Saya perlu sampaikan intermezzo bahwa per hari ini ada 9 calon pilkada 2020 incumbent yang didiskualifikasi. Jadi sampai hari kemarin dari 270 itu calon incumbent yang direkomendasikan bahwa didiskualifikasi adalah 9. Salah satunya adalah penyalahgunaan anggaran COVID, bukan kampanye lah itu salah satunya. Dan yang paling banyak adalah penyalahgunaan wewenang dengan jabatannya. Itu melakukan mutasi pegawai ASN
hanya 16 belum akhir masa jabatan. 9 ini cukup banyak untuk, jadi kalau nanti dari Polri atau TNI wilayah merah incumbent bayangkan dicoret oleh surat KPU atas rekomendasi Bapak. Ada beberapa hal yang sebetulnya kita bisa kaji, sehingga kami kemarin berkaitan di rumah tahun kami akan berkunjung ke pimpinan partai politik untuk ngobrol sebentar 1 jam, menyampaikan beberapa hal karena memang tidak memungkinkan disampaikan dalam acara yang seperti ini. Apa namanya? Karena memang kita dinamikanya di masyarakat kan pertanyaannya cukup macam-macam ya terkait dengan dari apa sih. Tapi kalau kami menyampaikan tentang partai politik, setidaknya di internal partai politiknya ada apa namanya kesamaan sehingga bisa melebar ke masyarakat supaya tidak ada distorsi gitu. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir kami juga catatan dari bawah menyampaikan sesuatu terkait tampilan datanya. Kami persilahkan Bu Umi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menlu beserta komisioner dari beberapa instansi dan juga pimpinan partai politik Kabupaten Cilacap. Saya mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak banyak menyampaikan karena beberapa fase sebelum renov ini dilaksanakan. Kebetulan terima kasih apresiasi kepada teman-teman KPU atas balasan surat ya. Mungkin hidden ya. Kami menyampaikan menyimak pada diskusi pada hari ini. Kami menyimaknya untuk selanjutnya akan kami tidak lanjuti bersama teman-teman didiskusikan untuk surat cinta yang sudah kami kirimkan dengan 5 poin ya. Karena memang Bapak Ibu seluruh peserta panel kami sudah mengirimkan surat cinta sesuai dengan tadi Ketua KPU menyampaikan ya, dengan beberapa permintaan ya sesuai dengan tugas dan fungsi tentunya, karena kami adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum tentunya bekerja sesuai tugas dan fungsi. Kalau tugas dan fungsi kewajiban dan sebagainya sudah kami laksanakan, ini kan memang sudah bukan karena menggugurkan, tetapi memang karena untuk bagaimana pemilu ini berintegritas, tentunya ada sisi pengawasan yang harus kami lalui. Dan terima kasih atas balasan yang surat cinta kami kepada KPU, Mas Hendri dan teman-teman. Dan tentunya ini akan kami kaji dan kami pelajari. Kami selalu mengkaji untuk pengawasan data pemilih berkelanjutan ya, untuk menjadi bahwa ini adalah sebuah data pemilih ini adalah sebuah yang harus kita jaga untuk menghasilkan sebuah pilihan yang berintegritas tentunya untuk hal yang terkait pleno hari ini kita simak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi. Jadi memang seberapa dari bawah itu sangat kita harapkan karena ini juga menjadi bagian legitimasi kami untuk kalau kami sudah melaksanakan ketentuan untuk menjalankan undang-undang. Perangkat teknisnya KPU sendiri masih belum sesuai mendekati dialog. Terima kasih atas apresiasinya. Bapak Ibu sekalian, untuk peserta rapat ada yang disampaikan yang lain. Monggo, persilakan dari Perindo ya. Iya Pak. Oke, monggo. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Perindo mau menanyakan Perindo kan bisa masuk dari perguruan satu besar itu bagaimana yang akan datang memilih yang akan bisa kita. Kami perlu sampaikan bahwa kalau undang-undang itu sampaikan bahwa partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU 18 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
Dan sebelum penetapan peserta pemilu ada prosedur yang masih berlaku sekarang Pak, bahwa seluruh peserta pemilu itu diverifikasi oleh KPU dengan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang. Kita masih menunggu undang-undangnya Pak atau tidak, tapi jangankan KPU ya yang punya kursi di beberapa kabupaten kota, bahkan mengusung pilkada di beberapa kabupaten kota. Ini kan kalau kita dirasakan karena memang tidak ada kursinya ya. Tadi pada pokok prinsipnya bahwa peserta pemilu itu ditetapkan oleh KPU. Ada mekanisme dalam rangka untuk menetapkan itu, salah satunya adalah verifikasi partai politik. Sedangkan partai politik itu sah menjadi badan hukum itu ditetapkan oleh Kemenkumham. Dan di kita untuk pemilu di tahun lalu di 2017 yang terdaftar di Kemenkumham kan sekitar 83 partai politik ya. Kemudian yang daftar ada sekian, kemudian proses ternyata hanya 14 yang lolos, kemudian anak PBB bersengketa diputuskan untuk ikut, terus kemudian PKPU juga sama. Ada mekanisme seperti itu. Kalau tanyakan perindo ikut, bisa jadi ikut, bisa jadi tidak. Tergantung prosesnya Pak, lolos atau tidak diverifikasi. Kalau aturannya masih sama, kalau aturannya berbeda ya nanti menyesuaikan dengan aturannya. Ditanya PDI Perjuangan ikut dan di pemilu selanjutnya belum tentu ada verifikasi. Tapi kalau ini dipotong pembicaraan saya terus jadi viral, nanti kacau juga. Masa partai yang mengusulkan presiden dan punya presiden orang jawabannya seorang ketua KPU selatan, ya orang asli sebelum artinya sama posisinya, semua melalui proses yang sama. Semua berproses yang sama. Verifikasi. Lulus. Administrasi faktual. Kalau saya dari berikut yang punya kesempatan, jadi seluruh partai politik yang terdaftar di Kemenkumham sekarang, kita tidak tahu khususnya ya, itu berkesempatan untuk kompetisi. Itu ya. Jadi kalau ditanya seperti itu. Cukup Pak? Cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya bacakan pelajaran nomor 13 garis miring PL.02.1 garis datar PA garis miring 3301 garis miring KPU Kap garis datar Kap garis miring 10 Romawi garis miring 2020 tentang rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2020. Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Aula KPU Kabupaten Cilacap, bahwa kami telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2020 di tingkat Kabupaten Cilacap. Saya bacakan bahwa jumlah rekapitulasi dimaksud sebanyak 1.473.628. Kita masih terbanyak kedua ya, selain Brebes, sedikit selisihnya, tapi kalau wilayah luas kita. Dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 738.323 dan pemilih perempuan 735.305. Banyak laki-lakinya Cilacap. Tersebar di 24 kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam berita acara. Dibuat di Cilacap tanggal 22 Oktober, ditandatangani seluruh komisioner KPU Kabupaten Cilacap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, nanti salinan akan diterimakan oleh Bapak Ibu sekalian di depan. Dengan demikian jumlah yang saya sebutkan tadi menjadi daftar pemilih berkelanjutan periode September 2020. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap hamdalah marilah kita tutup acara pagi ini, masih pagi. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat dan memberikan catatan amal baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.